Halo teman-teman semua, selamat datang kembali channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke sini. Aku berharap dengan ada channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy atau pentingnya berinvestasi. Semoga video ini bermanfaat, please enjoy the video. Nah jadi teman-teman, di channel ini ada yang nanya, apa sih itu investasi? Investasi itu simpelnya adalah membuat uang kita bekerja menghasilkan uang lagi buat kita. Jadi seorang investor tugasnya adalah membuat uangnya bekerja menghasilkan uang lagi, menaruh uangnya sehingga uangnya bisa beranak cucu menghasilkan uang lagi buat mereka. Nah, buat teman-teman yang baru datang ke sini, aku perkenalan diri dulu. Nama aku Daniel, aku adalah seorang karyawan biasa yang kebetulan memiliki passion di bidang investasi. Jadi aku setiap bulan aku selalu menyisihkan 80% dari penghasilanku untuk aku investasikan. Makanya channel ini aku beri nama Investor Habit, yaitu kebiasaan berinvestasi. Nah, jadi pada kali ini aku ingin bahas apa sih yang harus kita persiapkan sebelum kita investasi. Jadi sebelum mulai investasi, kita harus perhatikan beberapa hal berikut ini dulu teman-teman. Yang pertama adalah emergency fund atau dana darurat. Nah, apa sih dana darurat? Dana darurat adalah dana yang kita persiapkan jika sewaktu-waktu nanti kita membutuhkan dana teman-teman. Dana yang perlu disiapkan itu tergantung dengan kita ya teman-teman. Apakah kita berkeluarga, single, atau masih lajang, atau kita udah punya tanggungan. Kalau misalnya kita masih lajang, kita disarankan memiliki 3 bulan pengeluaran kita. Jadi contoh nih, kalau misalnya sebulan kita pengeluarannya 5 juta, katakan. Ya udah, kita harus punya dana darurat sebanyak 3 kali 5, yaitu 15 juta. Jadi 15 juta itu ada selalu di rekening dana darurat kita yang nggak akan kita pakai teman-teman. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu nanti kita butuh dana, kita bisa pakai dari yang 15 jutanya itu. Ini tujuannya untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga ya teman-teman. Nah kalau kita udah punya tanggungan, pasti udah berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya kita udah punya keluarga, disarankan kita memiliki emergency fund sebanyak 6 bulan pengeluaran kita. Dan kalau misalnya kita udah punya keluarga, terus kita punya anak, mungkin kita akan lebih baik kalau kita mempersiapkan 9-12 bulan pengeluaran kita. Jadi kalau misalnya kita punya tanggungan banyak nih, terus kita punya pengeluaran per bulan katakan 10 juta. Ya udah, kita sebaiknya memiliki dana darurat sebanyak 9 atau 12 kali dari 10 juta itu, yaitu 90 juta atau 120 juta. Berikutnya, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah melunasi semua hutang kita. Jadi sebelum kita berinvestasi, kita harus pastikan kita nggak punya hutang dulu teman-teman. Apalagi kalau misalnya utangnya utang yang berbunga tinggi. Contoh, katakan kita punya utang bank nih. Katakan kita utang konsumtif, kartu kredit. Per bulan kita kena 2% nih ya kan. Kalau sebulan kita kena bunga 2%, berarti dalam setahun kita kena 24% teman-teman. Jadi kalau misalnya kita langsung membereskan utang itu, artinya secara langsung kita udah dapat fixed return 24% ya teman-teman. Maka hal itu jauh lebih baik ketimbang kita nggak bayarin utang kita, tapi kita berinvestasi. Apalagi kalau misalnya utang yang kita miliki adalah utang yang berbunga tinggi. Jadi makanya fokus utamanya adalah membuat kita dalam kondisi nggak minus dulu ya teman-teman. Jadi kita melunasi semua utang kita. Nah berikutnya, langkah ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan budgeting. Jadi kita harus tahu nih, kita setiap bulan tuh pengeluaran kita berapa, pemasukan kita berapa, terus yang mau kita sisihkan untuk investasi itu berapa. Apalagi buat kita yang seorang karyawan ya teman-teman. Biasa karyawan kan income-nya fix. Jadi kita setiap terima gaji, kita langsung udah nyisihin nih. Kita udah tahu pos-pos pengeluaran kita. Misalnya kita sisihin berapa uang buat investasi, sisihin uang berapa buat sedekah, buat kebutuhan hidup, buat kirim ke orang tua, dan berapa akan kita sisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah kita harus tahu dulu nih tujuan keuangannya itu apa. Karena dengan tujuan keuangan yang berbeda, tentunya instrumen investasi yang kita pakai juga bakal berbeda teman-teman. Contoh nih, kamu lagi invest buat kamu ingin nikah tahun depan. Otomatis kamu nggak boleh invest di saham. Karena kalau saham itu investasi bersifat volatilitasnya tinggi. Jadi bisa naik banget, bisa turun banget. Walaupun ditarik dalam jangka panjang biasanya bisa profitnya jauh lebih besar. Tapi kalau misalnya kita butuhnya dalam jangka pendek, dalam 1 tahun lagi, nggak mungkin kita beli saham teman-teman. Karena bisa aja nanti kalau misalnya kita mau invest saham, tahun depan marketnya lagi jeblok, terus kita butuh buat nikah, kan nggak mungkin teman-teman. Kita tarik pas lagi merah. Akhirnya kita rugi ya teman-teman, bukannya untung. Kalau misalnya tujuan keuangannya pendek, ya kita bisa investasi ke investasi yang lebih aman. Contohnya kayak reksadana pasar uang yang selalu naik, atau reksadana obligasi. Kalau misalnya kita nabung buat dana pensiun nih, ya otomatis kita pasti investnya yang nggak apa-apa volatilitasnya tinggi tapi memberikan return lebih tinggi. Contohnya misalnya kita invest di olah saham sendiri, atau misalnya kita mau pakai reksadana saham, bisa juga. Nah kenapa kita ambil yang seperti itu? Karena biasanya returnnya bisa lebih tinggi ya teman-teman. Nah, kemudian kamu juga perlu tahu nih, kalau metode investasi itu ada yang disebut dengan lump sum sama DCA. Lump sum itu artinya kita langsung menginvestasikan uang yang besar di awal. Misalnya kita punya 100 juta, kita langsung masukin 100 juta itu ke satu instrumen investasi. Nah, kalau teknik yang kedua ini yang disebut dengan dollar cost averaging, atau istilah mudahnya itu adalah nabung rutin ya teman-teman. Nah, teknik DCA ini juga teknik yang aku pribadi gunakan ya teman-teman. Jadi misalnya kalau kita pengen beli suatu saham nih, kita beli yang
prospeknya bagus, yang prospek jangka panjangnya bagus, dan di jangka panjang pasti naik. Contoh katakan saham BBCA ya. Tapi ini bukan ajakan jual beli ya teman-teman. Ini cuma contoh aja. Contoh kita cicil di BBCA. Jadi kita udah tentukan setiap bulan di tanggal berapa kita akan membeli saham tersebut. Misalnya kita udah set, kita gajian tanggal 30. Setiap tanggal 1 kita mau beli saham itu. Ya udah, kita boleh nih pakai teknik dollar cost averaging. Jadi setiap bulannya di tanggal 1 dengan nominalnya sama, kita selalu beli di saham tersebut, teman-teman. Misalnya kita katakan kita nabungnya 5 juta. Ya udah, jadi setiap bulan tanggal 1 bulan Januari kita beli BBCA 5 juta. Tanggal 1 bulan Februari kita beli lagi BBCA 5 juta. Maretnya kita beli lagi. Gitu aja terus teman-teman. Nanti dalam jangka panjang itu returnnya juga bisa bagus teman-teman. Kalau misalnya perusahaan yang kita beli adalah perusahaan yang oke. Makanya kalau misalnya menggunakan teknik ini, biasanya menggunakan perusahaan-perusahaan yang kinerja jangka panjangnya udah pasti oke ya teman-teman. Yang bertumbuh bagus dalam jangka panjang. Nah, kalau misalnya kamu udah mempersiapkan beberapa step tadi, itu bisa tinggal kita memilih instrumen investasinya ya teman-teman. Kita mau investnya di mana nih, tergantung sama tujuan keuangannya kita tadi. Contoh kita mau dollar cost averaging di reksadana pasar uang atau reksadana obligasi. Nah, beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan juga kalau misalnya teman-teman berinvestasi, ada baiknya teman-teman melakukan yang namanya diversifikasi. Jadi teman-teman taruh aset kalian ke dalam beberapa aset kelas dan juga kalian diversifikasiin. Jadi jangan semua uang kalian taruh di satu titik investasi, satu instrumen teman-teman. Karena kalau kita langsung taruh semuanya di situ, itu kalau misalnya kita gagal investasinya, kita bisa langsung kehilangan semua dana kita. Jadi ini tujuannya untuk meminimalisir resiko. Biasanya orang yang tidak melakukan diversifikasi adalah mereka yang benar-benar yakin dengan apa yang mereka investasikan. Tentu mereka udah benar-benar paham nih sama saham ini dan udah yakin banget nih dengan analisanya mereka. Itu nggak apa-apa kalau mereka nggak melakukan diversifikasi. Atau misalnya seorang pembisnis yang otomatis dia paham betul dengan bisnisnya, dia bisa olah uangnya sendiri, ya mungkin itu normal bagi mereka untuk melakukan diversifikasi. Tapi buat kita yang ingin meminimalisir resiko, nah itu boleh juga melakukan diversifikasi ini ya teman-teman. Terus teman-teman juga harus ingat kalau misalnya investasi itu bukanlah cara cepat buat menuju kekayaan, itu cara perlahan tapi pasti, dan cara itu harus kita lakukan dalam jangka panjang ya teman-teman. Itu sesuatu yang kita build dalam bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan tahun, puluhan tahun. Warren Buffett, salah seorang investor tersukses di dunia, teman-teman bisa lihat networknya itu bertumbuh secara compounding. Itu juga bukan dalam waktu yang singkat ya teman-teman, tapi dalam jangka waktu sampai puluhan tahun. Bahkan beliau udah berinvestasi semenjak umurnya yang ke 11 tahun. Sampai sekarang bisa jadi bilioner. Nah jadi teman-teman harus ingat, ini bukanlah cara cepat untuk membangun kekayaan. Ini cara perlahan namun pasti ya teman-teman. Nah sekian video pada kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya apa, nanti teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Semoga video ini juga bisa bermanfaat. Kemudian teman-teman juga boleh nih follow TikTok kita, follow channel Telegram kita, kemudian Instagram kita. Karena di setiap sosial media kita hampir update setiap hari ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mampir ke sosial media kita yang lainnya juga. Nah semoga video-video kita bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau teman-teman suka video ini, teman-teman bisa kasih like. Kalau teman-teman nggak suka bisa kasih dislike. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa juga share ke teman-teman dari kalian ya. Jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.